Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriska Ramawati NIM 201904100190. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis mengenai materi Good News, Bad News, dan Persuasive Message. Mari kita simak ya. Yang akan kita bahas kali ini di materi komunikasi bisnis yaitu good news, bad news, dan persuasive message. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk pengertian dari good news atau berita baik merupakan pesan-pesan yang rutin terjadi dalam suatu perusahaan yang perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan dalam good news bisa memberikan pesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Itu merupakan pengertian dari good news. Sekarang kita masuk ke pembahasan dalam good news. Dalam pembahasan dalam good news ada dua, tentang pekerjaan dan tentang produk. Untuk yang pertama, good news tentang pekerjaan. Pada umumnya, surat yang menginformasikan pesan maupun kabar baik yang menyenangkan menggunakan pendekatan langsung. Contohnya dari good news tentang pekerjaan yaitu memperoleh bonus kerja, tunjangan hari raya, kenaikan gaji, maupun posisi jabatan dan penghargaan prestasi kerja. Selanjutnya pembahasan dalam good news mengenai produk. Pada good news tentang produk, biasanya berisi pesan ataupun informasi yang menyenangkan. Misalnya mengenai diskon harga produk tersebut, adanya promo beli 2 gratis piring cantik, pemberian kupon diskon harga, dan mendapatkan bonus berupa hadiah jika mencapai target pembelian dengan harga sekian. Itulah merupakan dari good news tentang produk. Kalau tadi kita membahas mengenai arti dan pembahasan dalam good news, sekarang kita masuk ke bagian tahapan apa saja yang ada di good news. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada pertengahan ataupun isi, dan yang ketiga ada penutup. Dan saya akan menjelaskannya lebih lanjut di slide berikut ini. Tahap pertama, pembukaan atau pernyataan ide pokok, yang mulai dengan pernyataan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Yang kedua ada pertengahan atau isi, atau yang disebut dengan penjelasan rinci. Perlu disampaikan pernyataan pada tahapan ini yang bisa menarik perhatian pembaca. Dan yang terakhir ada tahapan penutup yang difungsikan sebagaimana untuk mengingatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi masa depan. Kemukakan pernyataan keramahan, penghargaan, dan tindakan khusus apa yang ingin diinginkan. Pembahasan yang kedua mengenai materi bad news. Sudah terlihat dari namanya, bad berarti tidak baik dan tidak menyenangkan. Pengertian dari bad news itu adalah penyampaian pesan-pesan ataupun informasi bisnis yang tidak menyenangkan dari seseorang kepada pihak lain dengan menggunakan media apapun itu, baik tertulis maupun lisan. Kemudian masuk ke bagian penyampaian dalam bad news. Penyampaian bad news ada dua, secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ada 3. Yang pertama, bad news itu berupa alasan. Yang kedua, berita buruk. Dan yang ketiga, penutup positif. Tidak langsung sama halnya dengan secara langsung. Namun bedanya tidak langsung itu di awalan ada pembuka atau yang disebut dengan penyangga, dan kemudian tahapan selanjutnya ada bad news berupa alasan, berita buruk, dan penutup positif. Kalau tadi kita membahas mengenai arti dari bad news dan penyampaian bad news, sekarang apa saja sih contoh dari bad news itu? Contoh dari bad news ada penurunan pangkat, penolakan lamaran kerja, surat penolakan kredit, mengganti produk, tidak memenuhi pesanan, penolakan klaim, dan lain-lainnya.
Karena kita sudah membahas materi 1 yaitu good news dan yang materi kedua bad news, sekarang kita masuk ke materi ketiga yaitu persuasive message. Pesan persuasif adalah ajakan untuk mengajak orang lain karena orang tersebut tidak perhatian ataupun tidak tertarik dan tidak menginginkan apa yang akan kita tawarkan. Pesan ini merupakan pesan yang dapat mengubah opini seseorang dan cara pandang seseorang tersebut. Kemudian tujuan dari pesan persuasif yaitu untuk meminta pembaca melakukan sesuatu, untuk menyediakan informasi yang cukup agar penerima tahu tindakan apa sih yang harus dilakukan, kemudian untuk menanggapi keberatan yang mungkin menunda suatu tindakan penting yang harus dilakukan, dan yang terakhir untuk meminta penerima untuk bereaksi positif atas suatu permintaan. Selanjutnya, hal-hal penting dalam membuat pesan persuasif. Ada analisis audiens, yaitu penyampaian pesan-pesan bisnis secara persuasif dengan menggabungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Kemudian ada pertimbangan budaya, perbedaan budaya yang tergantung dari yang bersifat praktis atau juga harus berdasarkan teori. Kemudian memilih pendekatan organisasional. Dalam pendekatan ini dapat menggunakan indirect approach, tidak langsung, dan jika audiens objektif, maka dapat menggunakan direct approach, yaitu secara langsung. Sekarang kita masuk ke bagian contoh dari pesan persuasif. Contoh dari pesan persuasif itu ada pesanan dan permintaan, kemudian ada proposal dan rekomendasi, kemudian ada sales dan surat permohonan dana, dan surat lamaran serta laporannya. Itu tadi merupakan contoh dari pesan persuasif ya teman-teman. Karena mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi sudah selesai, saya Nuriska Ramawati mengucap terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.